Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan surat Al-Alaq. Kali ini insyaallah kita akan membacakan ayat ke-11 dan seterusnya. Begitu juga penjelasan ulama berkaitan dengan surat Al-Alaq. Kita bacakan di sini ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bagaimana pendapatmu jika dia yaitu Nabi Muhammad dilarang untuk sholat, sedangkan dia itu berada di atas kebenaran dan dia memerintahkan untuk bertakwa. Seperti itu. Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya untuk bertakwa, tapi ibadahnya itu dilarang oleh orang Quraisy. Ini ayat 11 dan 12. Di ayat ke-13 dan 14. Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ke-13 dan ke-14 ini, orang yang melarang Rasul SAW sholat itu mereka mendustakan Nabi Muhammad, enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Dia mengetahui bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapannya dan membalas perbuatannya dengan balasan yang paling sempurna. Orang kafir itu tahu bakal dibalas oleh Allah Ta'ala. Kita baca singkatnya ya. Ini ayat ke-13 dan ke-14. Ayat ke-15 dan ke-16. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ke-15 dan ke-16 ini, jika Abu Jahal tidak menghentikan apa yang dia lakukan, yaitu melawan dan menentang, maka kami akan menandai ubun-ubunnya dengan warna hitam pada hari kiamat. Sebab ubun-ubunnya itu berbohong dalam perkataannya dan salah dalam perbuatannya. Memang salah satu perbuatan Abu Jahal, walaupun ini paman Nabi, Nabi itu kalau mau sholat di depan Ka'bah dihalang-halangi sama Abu Jahal dan kelompoknya. Sampai-sampai Nabi itu pernah ketika sholat ditaruh ari-ari onta di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Jahal itu ketawa, saking ketawanya jatuh dianya. Dan saat itu yang menolong Rasul SAW untuk mengangkat ari-ari onta itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Itu diancam oleh Allah Ta'ala perbuatan Abu Jahal. Fal yad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Abu Jahal merasa kuat. Kalau dia merasa kuat, kalau dia merasa hebat, coba panggil kelompoknya untuk nolong dia, bisa enggak? Nah, itu ditantang oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala memperingatkan Abu Jahal dan yang lainnya.
sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Nanti Abu Jahal dan yang lainnya itu akan berhadapan dengan malaikat zabaniyah. Apa itu malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan Az-Zabaniyah di hum malaikatul azab di jilid 8 halaman 438, yang akan berhadapan dengan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah, kata Ibnu Katsir, adalah malaikat azab, khusus mengazab orang kafir, mengazab orang-orang zalim. Dan zabaniyah inilah nanti juga menjaga neraka jahanam. Di dalam kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, Ibnu Jauzi menjelaskan seperti itu. Terus fisiknya seperti apa zabaniyah yang akan menghadapi Abu Jahal dan yang lainnya ini? Zabaniyah itu besar dan mengerikan. Dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari menjelaskan ayat ini. Kaki malaikat zabaniyah itu berpijak di bumi, kakinya di bumi, sedangkan kepala mereka itu di langit, sangat besarnya. Itu malaikat zabaniyah yang akan menyiksa Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, itu ancaman dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di ayat yang terakhir kita baca singkat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala menutup surat Al-Alaq ini dengan perintah untuk sujud sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah? Sujud itu mendekatkan diri kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wahai Muhammad, janganlah kamu mentaati Abu Jahal yang telah melarangmu untuk terus menerus ibadah. Enggak usah kau ikuti rencananya, permintaannya, enggak usah kau ikuti. Salat aja sesukamu. Janganlah kamu mempedulikannya dan memperhatikannya. Enggak usah anggap dia mau ngelarang, itu enggak usah dianggap. Allah menjaga dan menolongmu. Dia menjagamu dari manusia yang mengganggumu. Bersujudlah kepada Allah, mendekatlah kepadanya, mendekatlah kepada Allah Ta'ala. Ini ayat terakhir dalam surat Al-Alaq. Ulama menjelaskan, setelah Allah menceritakan Abu Jahal itu banyak mengganggu Rasul SAW, bahkan ketika sujud pun masih diganggu oleh Abu Jahal. Padahal Abu Jahal dan yang lainnya tahu Nabi Muhammad itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Di akhir ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa kaitannya perintah Allah untuk sujud dan mendekatkan diri? Ada hubungannya, kata ulama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, ada hubungannya ternyata. Allah memerintahkan di akhir ayat ini, memerintahkan kepada Nabi untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena memang posisi yang terdekat dari seorang hamba kepada Allah, yaitu ketika sujud, itu posisi kita sangat dekat pada Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan fa'aksirud du'a, perbanyaklah kalian berdoa, karena sujud itu merupakan posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai menghinakan diri pada Allah, rela dia meletakkan kepalanya di lantai untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Allah al-misawab. Kata ulama boleh, ditoleransi boleh, asalkan bedanya hanya sekitaran 1 bata tingginya, itu boleh. Kening itu, posisi kening lebih tinggi dibandingkan dengan kakinya,
asal jangan melebihi 1 bata. Nggak tahu 1 bata itu gimana, diperhatikan nanti ya. Tapi kalau tangganya tinggi, nah itu khawatir sujudnya ini tidak dianggap sah. Allah lebih shawab. Nah ini berkaitan dengan pengertian sehingga kita paham ternyata sujud itu harus sejajar antara kepala dengan kaki, harus sama. Itu ternyata dibahas sama ulama, dan ulama ini berbeda pendapat. Pertama pendapat mazhab Malik, Imam Malik, dan salah satu pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Kata mereka, idza sajada ala jibhatihi duna anfihi jaza, wa in sajada ala anfihi duna jibhatihi lam yajuz. Nah, dalam pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan kayak gini, diperinci dulu. Kalau dia meletakkan keningnya ketika sujud, namun tidak meletakkan, menempelkan hidungnya, itu boleh. Boleh, keningnya aja, boleh. Tapi kalau mode sujudnya cuma hidungnya aja ditempelin, keningnya nggak ditempelin. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, salah satu pendapat Imam Syafi'i, lam yajuz, nggak boleh mode kayak gitu. Berarti yang jadi acuan keningnya, yang jadi acuan, gitu ya. Keningnya harus nempel, walaupun hidungnya nggak nempel, itu dibolehkan. Tapi kalau hidungnya yang nempel, keningnya nggak nempel, itu nggak boleh. Apakah ada dasarnya? Ada. Hadis riwayat Muslim. Sajada wajahiyah lilladzi khalaqahu. Hadis riwayat Muslim, wajahku ini sujud kepada yang telah menciptakannya. Yang namanya wajah cukup diwakilkan dengan kening, itu. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Yajuzu an yasjuda ala jibhatihi duna anfihi aw anfihi duna jibhatihi. Boleh mode sujud dia itu cuma nempelin kening tanpa menempelkan hidung, atau sebaliknya cuma nempelin hidung tanpa nempelin kening. Terserah, yang penting salah satunya antara kening atau hidung. Nah ini menurut pendapat mazhab Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan surat Al-Had ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, kalian rukuklah dan kalian sujudlah. Di situ kata Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah ini, Allah itu cuma memerintahkan kita untuk sujud, enggak memperinci harus kening yang nempel atau harus hidung yang nempel. Berarti boleh asal salah satunya, yang penting anggota wajahnya ada yang nempel. Karena Allah memerintahkan secara umum, secara makna, kalian sujud. Allah tidak memperinci harus nempel kening atau nempel hidung. Nah ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 pendapat kurang lebih dalam masalah ini. Dan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan la yajuzu illa an yasjuda ala jibhatihi wa anfihi ma'an jami'an. Kata Imam Syafi'i, salah satu pendapat beliau dan ini pendapat Imam Ahmad, tidak boleh sujud kalau tidak menempelkan kening sekaligus juga hidung. Harus ditempelkan itu, kening sama hidung harus ditempelkan bersamaan. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa seperti itu? Karena memang ada hadisnya Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala jibha wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadain wa rukbain wa atrafil qadamain. Yang pertama, Nabi itu mengatakan, aku diperintahkan sama Allah Ta'ala. Berarti kalau diperintahkan kepada Nabi Muhammad, hukum asalnya juga diperintahkan kepada umatnya. Ketika sujud untuk meletakkan 7 anggota badan. Nah, beliau mengisyaratkan yaitu wajah.
Wajah juga harus sama hidung, kening juga harus sama hidung, kedua tangan, nah, kedua apa ini namanya ini, lutut, dan ujung kaki, ujung jari kaki itu wajib ditempelkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi hukum asalnya pertama kan ada 7 kata Nabi SAW harus ditempelkan ketika sujud. Pertama wajah, nah kedua tangan, kedua telapak tangan, berarti 3 udah ya. Kemudian apa lagi? Kedua lutut, nah 5 sudah. Kedua ujung jari kaki, 7 pas. 1 wajah, tapi wajah Nabi mengisyaratkan harus sama hidung, nggak cukup cuma kening. Kemudian harus 2 telapak tangan, 2 lutut, dan kemudian 2 ujung jari kaki. Itu harus ditempelkan ketika sujud, baru sujudnya itu bisa dikatakan sah. Dan pernah kejadian Rasul SAW benar-benar sujud dengan menempelkan kening dan hidung. Pernah Nabi kayak gitu. Ada hadisnya, hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu asaratin wal ma ala jibhatihi ala jibhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah sholat bareng Nabi alaihi wasallam, dan ketika selesai aku ngelihat ada bekas tanah dan bekas air. Di zaman dulu masjid mungkin hujan bercampur becek. Apa dia itu ya? Nah berarti dia ngangkat kaki, sujud ngangkat kaki. Ada itu, dia sujud kepalanya dia tempelin, kedua tangannya dia tempeli. Tapi masalahnya ujung jari kakinya diangkat sama dia karena ngikutin game. Itu viral zaman dulu, mungkin Ramadan sebelumnya itu. Atau kejadian kayak gini, lagi sujud gatel kaki sebelahnya digarut sama kaki kanan. Kejadian kayak gini, lagi sujud gatel kaki sebelahnya digarut sama kaki kanan. Nah kaki kiri gatel digarut sama kaki kanan. Gimana Pak Ustadz? Kan kata Rasul SAW, Allah itu memerintahkan harus 7-7-nya nempel. Nah tapi kalau gatel gimana? Kalau gatel gimana? Apakah masih dianggap sah sholatnya? Umpamanya dia sujud sambil garuk ini bagian belakang dia, berarti kan bukan 7 anggota tubuh yang dia tempelkan. Atau dia sujud kaki kanannya garuk kaki kirinya, bisa jadi kayak gitu. Nah ternyata ini dibahas sama ulama, mengingat syaratnya itu harus 7-7-nya ditempelkan anggota badan itu ya. Ulama menjelaskan kayak gini, wa amma in kana fi asna'i sujud bima'na anna rajulan hakkathu rijaluhu masalan fahakkaha bir rijalil ukhra fahadha mahlu nazar. Qad yuqal innaha la tasihu salatuhu li'annahu taraka hadha rukna fi ba'di sujud. Wa qad yuqal innahu yujzi'uhu li'anna al-ibrata bil a'am wal aksar. Fa idza kana al-a'am wal aksar annahu sajidun 'ala al-a'da'i sab'ah ajza'u. Wa la hadha fa yakunu al-ihtiyat alla yarfa'u syai'an wa liyasbiru hatta law asabathu hikatun fi yadihi masalan aw fi fakhidhihi aw fi rijlihi falyasbir hatta yakuma minas sujud. Kata ulama menjelaskan kayak gini. Kalau seandainya di tengah-tengah sujud kaki kanannya menggaruk kaki kirinya misalkan, atau bagian tubuh lainnya, tangannya misalkan, ini kan secara asal syaratnya tidak terpenuhi, kan harus 7 sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kalau dia ngangkat tangan berarti 6 yang sujud, kalau dia ngangkat kaki kiri berarti 6 juga. Ada ulama mengatakan nggak sah, sebagian ulama mengatakan nggak sah. Kenapa sebagian ulama mengatakan nggak sah? Karena tidak terpenuhi syarat. Nah, tapi ada lagi ulama mengatakan sah kayak gitu. Tergantung dilihat kondisinya. Kalau dia ngangkat tangannya atau ngangkat kakinya cuma sebentar misalkan, dia sujudnya itu
20 detik katakanlah sujudnya. Tapi dia ngangkat tangan kanannya untuk garuk punggung dia atau bagian belakang tubuh dia cuma 3 detik misalkan, itu masih dimaklumi karena mayoritas dia sudah sesuai dengan perintah mayoritasnya. Tapi kalau sebagian besar dianya misalkan sebagian besar waktunya ketika sujud dia mengangkat anggota salah satu tubuhnya, itu bisa nggak sah. Umpamanya dia sujudnya itu 20 detik. Nah, karena ikut-ikutan yang viral kemarin itu ngangkat kakinya itu 18 detik, apa 15 detik misalkan, atau 12 detik misalkan. Berarti mayoritas yang dia lakukan ketika sujud adalah tidak memenuhi syarat, yaitu harus 7 anggota badan yang wajib dia tempelkan. Allah alim bisawab. Jelas ya? Nah, singkat aja kita. Satu lagi. Ada beberapa poin berkaitan dengan sujud. Tadi di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu ketika sujud. Maka kalian perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah, ketika kita sujud, kita tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud. Nggak boleh itu membaca Al-Quran, karena ada dasarnya. Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an wa sajidan. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Nah, gimana Pak Ustadz? Kadang-kadang kita baca doa dari ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ayat ini. Sedangkan kata Nabi SAW enggak boleh baca ayat Al-Quran ketika sujud. Tapi itu kandungan maknanya doa. Boleh enggak kita kayak gitu? Kata ulama, sebagian ulama mengatakan itu masih dibolehkan, dengan syarat saat itu dia itu meniatkan dirinya itu sedang berdoa, bukan sedang baca Al-Quran. Kalau niat dia saat itu membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran untuk berdoa, berarti dia dianggap berdoa. Tapi kalau niat dia baca ayat Al-Quran untuk memang baca ayat Al-Quran, misalkan mau nunggu imam baca dulu ayat misalkan, nah ini yang nggak boleh, tergantung niatnya. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan dia akan mendapatkan apapun yang dia niatkan. Nah, itu salah satu penjelasan ulama. Ada lagi ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan, Az-Zarkasi menjelaskan mahalul karoha ma idza qasada bihal qiraah fa in qasada bihad du'a wassana fayanbaghi an yakuna kama law qanata bi ayatin al-Qur'an ay fala yakuna makruhan. Itu makruh mode kayak gitu, dia baca ayat Al-Qur'an makruh hukumnya. Nah, itu. Tapi kalau dia meniatkan, memaksudkan dia membaca ayat Al-Quran itu untuk doa, untuk memuji Allah, maka boleh seperti itu. Allah alim bisawab, boleh ya. Itu kalau membaca ayat Al-Quran. Lebih amannya lagi, agak diganti dikit kalimatnya. Misalkan Rabbana atina diganti Allahumma, sama aja Rabbana tuh sama Allahumma diganti sedikit. Allahumma atina fid dunya hasanah, kalau mau lebih aman lagi. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan dibolehkan baca ayat Al-Quran dengan syarat dia meniatkan itu dia saat itu sedang berdoa. Allah alim bisawab. Nah, yang terakhir lah, banyak ditanyakan kadang-kadang masalah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu. Berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena Nabi hanya memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa ketika sujud, tanpa membuat aturan apakah harus pakai bahasa Arab atau tidak boleh pakai bahasa Arab.
Umum itu perintah Nabi. Fa'aksirud doa, kata Nabi SAW, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Itu alasan pertama. Alasan kedua, salah satu contohnya misalkan ketika tasyahud akhir, Nabi memerintahkan summa yatakhayyaru minal mas'alati masya'ah. Kalian minta apapun terhadap permasalahan yang kalian inginkan. Minta A, minta B. Dan lagi-lagi Nabi tidak menghususkan, memperinci apakah harus menggunakan bahasa Arab atau dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab. Seperti itu. Allah alam bisawab, saya lebih condong ikut pendapat ulama yang mengatakan dibolehkan dia berdoa ketika sujud atau selesai membaca doa tasyahud akhir dengan menggunakan bahasa selain Arab. Adapun alasan ulama yang mengatakan tidak boleh itu, alasan mereka sebagiannya, kita ini sholat dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Arab. Dari takbiratul ihram itu kan bahasa Arab tuh, Allahu Akbar bahasa Arab. Sampai salam assalamualaikum warahmatullahi, itu kan bahasa Arab. Dari awal sampai akhir itu bahasa Arab. Maka nggak boleh diisi dengan selain bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Palembang dan seterusnya. Nah, kita katakan pendapat ini yang dimaksud itu, kalau zikir-zikir itu memang ada rangkaiannya dalam sholat. Zikir atau doa ruku memang harus bahasa Arab, doa sujud memang harus bahasa Arab, baca Al-Fatihah, nah ini memang harus bahasa Arab.